Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7, mata kuliah pengantar ekonomi mikro, kelas B3 manajemen, akan mempresentasikan permintaan dan penawaran. Anggota kami terdiri dari Francisca Angelina Gultom dengan NIM 2061201225, Riko Chandra Simanjuntak 2061201236, Verina Saputri Gultom 2061201242, Helen Anifa Putri 2061201227, Maharani 2061201231. Permintaan dan penawaran. A. Pendahuluan. Mekanisme harga pasar ditentukan oleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Permintaan dan penawaran selanjutnya akan membentuk harga keseimbangan yang disebut harga equilibrium. B. Permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, jumlah barang yang diminta oleh konsumen berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan produsen, ceteris paribus. Dengan penjelasan A, jika harga barang naik, maka permintaan turun. B, jika harga barang turun, maka permintaan naik. C, ceteris paribus, yaitu apabila hal-hal lain tetap. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang dengan sumbu Y dan jumlah barang yang diminta dengan sumbu X. Nah, seperti gambar yang kita lihat, bahwa dia mengarah ke bawah. Otomatis dia memiliki gradien negatif. Pergeseran kurva permintaan atau shifting dapat terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Nah, apabila permintaannya naik, maka kurva bergeser ke kanan, yaitu dari 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 8. Itu permintaannya naik. Dan apabila permintaannya turun, berarti dari 8 ke 5, kemudian ke 3 dan ke 2, maka kurva bergeser ke kiri. Faktor yang mempengaruhi permintaan atau menyebabkan pergeseran kurva permintaan, yaitu harga barang berbanding terbalik, harga barang komplementer berbanding terbalik, harga barang substitusi berbanding lurus, pendapatan berbanding lurus, jumlah penduduk berbanding lurus, kondisi sosial dan perekonomian, peradaban, agama, tradisi, mode, dan selera konsumen, harapan atau ekspektasi konsumen. Bentuk umum fungsi permintaan. Rumus fungsi barang yaitu QD sama dengan minus AP ditambah B. Dengan A sama dengan gradien, B sama dengan konstanta. Fungsi harga dengan rumus PD sama dengan minus 1 per A kali Q ditambah B per A. Cara membentuk fungsi permintaan yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Contoh soal, suatu barang sewaktu dijual Rp30 terdapat permintaan 200 unit. Ketika harga jual barang tersebut naik menjadi Rp20, permintaan menjadi 100 unit. Tentukan fungsi permintaan. Jawab, P kurang 30 per 20 sama dengan Q kurang 200 per 100 kurang 200. Minus 100P tambah 3000 sama dengan 20Q kurang 4000. 100P tambah 20Q sama dengan 7000. Dengan QD sama dengan minus 5P tambah 350. PD sama dengan minus 1 per 5 kali Q tambah 70. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan atau sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga. Tingkat elastisitas permintaan. Tingkat elastisitas permintaan dapat dihitung dengan menghitung koefisien elastisitas. Cara menghitung koefisien elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan nilai mutlak dari delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Dengan keterangan P1 sama dengan harga awal, Q1 sama dengan jumlah barang awal, delta Q sama dengan perubahan jumlah barang, delta P sama dengan perubahan harga, atau ED sama dengan persen dari perubahan permintaan per persen dari perubahan harga.
Terima kasih kepada saudara Riko yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, elastis sempurna atau disebut juga perfectly elastis. Yang kedua, elastis. Dan yang ketiga, elastis uniter atau unitary elastic. Yang keempat, inelastic. Dan yang kelima, inelastis sempurna atau perfectly inelastis. Slide selanjutnya, berikut yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Jika tersedia, permintaan elastis; jika tidak, permintaan inelastis. Hal ini berkaitan dengan kemampuan konsumen mengalihkan pembeliannya. Yang kedua, porsi pendapatan. Jika menghabiskan sebagian besar pendapatan, permintaan elastis; jika menghabiskan sedikit pendapatan, itu permintaan inelastis. Makin besar porsi pengeluaran untuk satu orang, maka makin mempengaruhi permintaan. Contoh, makanan sehari-hari elastis, sedangkan barang yang tidak dibeli setiap hari, misalnya permen, inelastis. Yang ketiga, intensitas kebutuhan barang. Jika kebutuhan sekunder dan tersier, permintaan elastis; jika kebutuhan primer atau pokok, permintaan inelastis. Contoh, apabila harga beras naik, permintaan akan tetap sama karena merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Yang keempat, keragaman fungsi barang. Jika banyak fungsi, permintaan elastis; jika sedikit fungsi, permintaan inelastis. Makin banyak fungsi barang, maka makin banyak kegiatan yang bergantung pada barang itu dan makin mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Yang kedua, hukum penawaran berbunyi, harga barang yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan ceteris paribus. Keterangan: A. Jika harga barang naik, penawaran naik. B. Jika harga barang turun, penawaran turun. Dan C. Ceteris paribus apabila hal-hal lain tetap. Selanjutnya, kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau sumbu Y dan jumlah barang yang ditawarkan atau sumbu X. Dan selanjutnya, kurva penawaran memiliki kemiringan atau gradien positif. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran atau shifting dapat terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Selanjutnya, mekanisme pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, apabila penawaran naik, maka kurva pergeseran ke kanan atau S1. Yang kedua, penawaran turun, maka kurva pergeseran ke kiri atau S2. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, harga bahan baku atau bisa disebut berbanding terbalik. Harga barang komplementer berbanding lurus. Yang ketiga, harga barang substitusi berbanding terbalik. Yang keempat, upah berbanding terbalik. Yang kelima, biaya produksi atau berbanding terbalik. Yang keenam, sarana produksi berbanding lurus. Dan yang ketujuh, perkembangan teknologi berbanding lurus. Selanjutnya, bentuk umum fungsi penawaran. Fungsi barang yang diterangkan di sini A gradien dan B konsta. Rumusnya QS sama dengan AP tambah B. Dan yang kedua, fungsi harga, rumusnya PS sama dengan 1/A Q tambah B/A. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Verina. Perkenalkan, nama saya Verina Saputri Gultom dengan NIM 2061201242. Saya akan menjelaskan slide 10 sampai 13. Cara membentuk fungsi penawaran. Rumusnya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Contoh soalnya bisa lihat di bawah ini. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran, sebuah besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Tingkat elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menghitung koefisien elastisitas. Cara menghitung koefisien elastisitas penawaran. Rumusnya ES sama dengan mutlak delta Q per delta P dikali P1 per Q1. ES persen perubahan penawaran per persen perubahan harga. Berikutnya jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas sempurna. Elastis sempurna ini sangat dibutuhkan, yang berkoefisien permintaan tak hingga. Contohnya ini seperti bumbu dapur. Yang kedua, elastis. Elastis ini berkoefisien lebih dari 1.
Ini contohnya, ini barang pengganti. Yang ketiga, elastis uniter. Ini sama dengan tidak elastis sempurna yang berkoefisien 1, dan contohnya tidak terlalu diketahui. Lalu selanjutnya inelastis. Inelastis ini sama dengan tidak elastis yang menandakan bahwa koefisien permintaannya 0 sampai 1 atau kurang dari 1. Contohnya beras. Lalu yang terakhir inelastis sempurna atau tidak elastis sempurna. Jumlah permintaannya ini tidak responsif terhadap perubahan harga. Koefisiennya sama dengan 0. Contohnya ini orang sakit yang memerlukan rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, waktu produksi. Jika cepat, penawaran elastis. Jika lama, penawaran inelastis. Yang kedua, daya tahan barang. Jika ditahan lama, penawaran elastis. Jika tidak tahan lama, penawaran inelastis. Yang ketiga, jumlah faktor produksi. Jika banyak, penawaran elastis. Jika sedikit, penawaran inelastis. Yang keempat, mobilitas faktor produksi. Jika tinggi, faktor penawaran elastis. Jika rendah, penawaran inelastis. Yang kelima, kemudahan munculnya produsen baru. Jika mudah, penawaran elastis. Jika sulit, penawaran inelastis. Yang keenam, jumlah produsen. Jika banyak, penawaran elastis. Jika sedikit, penawaran inelastis. Dan yang terakhir, harga ekuilibrium. Harga ekuilibrium atau keseimbangan atau pasar adalah harga kesepakatan yang terbentuk dari tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga ekuilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva, permintaan, dan penawaran. Harga ekuilibrium dapat dihitung dari fungsi harga permintaan dan harga penawaran dengan rumus QD sama dengan QS. Bisa dilihat dari contoh di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Francisca Angelina Gultom. Saya akan mempresentasikan slide yang ke-14, 15, sampai yang ke-16, yaitu harga keseimbangan mengklasifikasikan pembeli dan penjual menjadi beberapa macam. Yang pertama, pembeli marginal adalah pembeli yang daya belinya sama dengan harga ekuilibrium. Yang kedua, penjual marginal adalah penjual yang harga jualnya sama dengan harga ekuilibrium. Yang ketiga, pembeli submarginal adalah pembeli yang daya belinya di bawah harga ekuilibrium karena ia menaksirkan bahwa harga pasar akan lebih rendah dari semestinya. Yang keempat, penjual submarginal adalah penjual yang harga jualnya di atas harga ekuilibrium karena ia mengharapkan keuntungan dengan menunggu kenaikan harga untuk menjual. Yang kelima, pembeli supermarginal adalah pembeli yang daya belinya di atas harga ekuilibrium karena ia menaksir bahwa harga pasar akan lebih tinggi dari semestinya. Keuntungan yang dialami pembeli supermarginal disebut premi konsumen. Dan yang keempat adalah penjual supermarginal adalah pembeli yang harga jualnya di bawah harga ekuilibrium karena ia mengharapkan keuntungan yang lebih banyak pembeli yang akan datang. Keuntungan yang dialami penjual supermarginal disebut premi konsumen. Berdasarkan daya belinya, pembeli dibagi menjadi 3, yaitu pembeli potensial adalah pembeli yang ingin melakukan pembelian yang disertai daya beli. Pembeli potensial selanjutnya akan menjadi pembeli efektif. Contohnya adalah pembeli marginal dan pembeli supermarginal. Yang kedua, pembeli efektif adalah pembeli yang membeli dan disertai daya beli. Yang ketiga, pembeli absolut adalah pembeli yang ingin membeli namun tidak disertai daya beli. Contohnya adalah pembeli. Dalam mekanisme pembentukan harga pasar, dapat terjadi dua keadaan selain harga keseimbangan. Yang pertama, surplus adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Dan yang kedua adalah defisit atau shortage, adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit daripada jumlah barang yang diminta. Oke, di slide yang ke-16, di slide terakhir, ada pergeseran harga ekuilibrium. Pergeseran harga ekuilibrium terjadi akibat adanya pergeseran kurva permintaan
ada pergeseran kurva penawaran, serta pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Pengaruh pergeseran kurva permintaan, yang pertama kurva permintaan bergeser ke kiri, kurva penawaran tetap. Kita bisa lihat di sini kurvanya ya teman-teman. Dan yang kedua adalah kurva permintaan bergeser ke kanan, kurva penawaran tetap. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Helen Anifa Putri. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh pergeseran kurva penawaran. Pada grafik pertama terdapat kurva penawaran bergeser ke kiri dan kurva permintaan tetap. Dan terdapat pula pada grafik kedua kurva penawaran bergeser ke kanan dan kurva permintaan tetap. Yang kedua, pengaruh pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kedua kurva bergeser secara seimbang. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Kedua kurva bergeser searah, salah satunya yaitu lebih besar pergeserannya. Terdapat pada grafik pertama, kurvanya bergeser ke kiri dan permintaan lebih besar, dan ke kanan permintaan lebih besar. Yang grafik kedua, kurvanya bergeser ke kiri, penawaran lebih besar, dan ke kanan penawaran lebih besar. Yang ketiga, kedua kurva bergeser ke arah berlawanan secara seimbang. Grafik pertama yaitu permintaan ke kiri, penawaran ke kanan, dan grafik kedua permintaan ke kanan, penawaran ke kiri. Baiklah, sekian dari kelompok 7, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.